Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pulutus dan para sahabat yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini kita ingin membahas beberapa hadis yang diungkapkan oleh Bukhari dan Muslim tentang bagaimana tuntunan dalam Islam, yaitu dalam Islam dikenal bagaimana menuntut umatnya untuk melakukan hal-hal dari yang besar sampai yang kecil. Dari hal-hal yang besar seperti bagaimana petunjuk-petunjuk berjihad, berperang, misalnya kalau berperang jangan membunuh orang yang sudah menyerah, jangan menyerang kepada anak-anak, perempuan, tapi hadapilah orang-orang yang sepadan. Jadi sangat sportif seperti itu. Dan bagaimana anjuran tetap beribadah dalam berperang. Jadi hal-hal yang besar pun diatur. Nah, sampai hal-hal yang kecil, bagaimana ketika kita bercermin, bagaimana ketika kita tidur, dan bagaimana ketika kita makan dan minum, sampai hal-hal lain seperti hubungan suami istri dan lain-lain seperti itu. Nah, pada dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana anjuran Rasulullah untuk makan dengan 3 jari. Dengan 3 jari. Jadi ada beberapa hadis, termasuk hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa pernah melihat Rasulullah makan dengan 3 jari, yaitu jari telunjuk, jari ibu jari dan jari tengah seperti itu. Ya, itu mungkin kalau kita makan makanan yang tidak berkuah. Misalnya kalaupun nasi tetap masih bisa diambil 3 jari, ya harus 3 jari. Kemudian misalnya makan kurma. Setelah makan beliau juga menunjukkan bahwa menjilati jari-jarinya. Karena dalam beberapa hadis diriwayatkan kita tidak tahu dari sisi mana berkah itu ada sehingga diminta untuk menjilati. Jadi ini salah satu petunjuk yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Ditinjau dari sisi kesehatan dan dari sisi yang lain. Nah, penjelasan singkat kenapa harus makan dengan 3 jari. Dalam berbagai hadis cuma diuraikan agar tidak kelihatan seseorang itu rakus atau tamak menghadapi makanan. Karena kalau kita menggenggam dengan 5 jari atau mengambilnya serampangan itu kelihatan sangat tidak sopan, sangat seronok dan mungkin orang yang dianggap kelaparan dan rakus. Sehingga harus makan dengan seluruh jari yang ada dan bahkan mungkin tidak memakai etika cara makan dan sebagainya. Jadi dianjurkan untuk 3 jari. Itu bahasa sederhananya yang diajarkan Rasulullah agar orang tidak kelihatan rakus. Tapi sungguhnya yang kita mau angkat dalam video ini esensi dari makan 3 jari. Jadi esensinya bahwa ternyata setelah ditelusuri banyak faedah-faedah, ada fungsi dari makan 3 jari dari sisi kesehatan bahwa sangat membantu kesehatan orang-orang dengan menggunakan makan 3 jari. Itu dalam ilmu kedokteran para dokter bisa membahas itu dan sudah banyak temuan-temuan faedah dan fungsi makan 3 jari. Nah, esensi yang paling mendasar dari makan 3 jari itu tindak lanjut dari ketidakserakahan, ketidaktamakan, atau orang tidak disebut rakus. Artinya, makanan adalah simbol duniawi, gambaran duniawi. Jadi ketika kita melihat makanan itu adalah hasil upaya-upaya manusia untuk tujuan-tujuan duniawi dan dibentuk dalam sebuah makanan. Nah, di situ bisa kelihatan orang ini tamak, serakah, rakus, dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika orang melihat makanan dia dengan sangat baik, kemudian perlahan-lahan, tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru, seperti itu bisa kita kelihatan etika seseorang seperti itu. Nah, ternyata esensi yang mau disampaikan Rasulullah bukan sampai kelihatan orang ini rakus atau tidak menghadapi makanan, tapi bahasa rakus dan tidak dengan dimensi yang lebih luas, yang lebih jauh yang hari ini. Sehingga umat Islam jika memahami bahasa makan 3 jari ini seharusnya tidak rakus dalam kehidupan, tidak tamak dalam kehidupan. Dia bisa mengetahui hak-hak orang lain. Dia tidak mengambil berlebihan yang bukan haknya seperti itu. Karena dengan makan yang teratur, yang 3 jari, ini sebenarnya cuma sebuah pemahaman, sebuah artikulasi dari pesan-pesan yang lebih jauh, pesan-pesan yang lebih besar. Pesan-pesan yang lebih jauh itu agar orang-orang jika menjadi pejabat, jangan rakus, jangan tamak, karena makan cukup dengan satu piring saja dan jangan mengambil hak-hak orang lain. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita banyak mengambil hak-hak orang lain. Sehingga ya walaupun mereka sudah salat, sudah alim dan sebagainya, tetap bisa terkena penjara oleh misalnya kalau saya itu KPK. Nah, jadi ini esensi dari makan 3 jari. Makan 3 jari ini sebenarnya sebuah peringatan dari Rasulullah yang pesannya sangat dalam. Jadi bukan cuma bahasa artifisial bahwa
makan 3 jari agar orang kelihatan begitu tertib, kemudian tidak tamak, tidak rakus, tapi penjelasan selanjutnya dari tidak tamak dan tidak rakus dalam kehidupan nyata itu yang terjadi. Jadi kan orang begitu banyak makannya sampai berpuluh-puluh piring dalam bahasa tanda petik. Gitu. Artinya bukan hak dia, semua ditimbun dengan penuh kerakusan, dengan penuh kecemasan, takut dia akan kelaparan, takut tidak bisa menjalani hidup. Lalu bagaimana menggondol sesuatu yang mungkin bukan haknya diambil, orang-orang di sekelilingnya tidak dipedulikan. Nah, jadi kalau kita mulai melihat anjuran-anjuran Rasulullah, tuntunan-tuntunan hidup, mulai tadi yang saya katakan yang besar, mulai dari bagaimana kita berperang, kemudian bagaimana bermuamalah, berpendidikan, sampai hal-hal yang kecil tadi, bercermin, kemudian bagaimana berhubungan suami istri, kemudian bagaimana ketika mau berangkat tidur, bahkan sampai ke hal soal makan minum, ini dituntun oleh Islam. Dalam hal ini Rasulullah menunjukkan contoh-contoh yang nyata. Jadi contoh jadi Rasulullah tentang makan 3 jari ini diharapkan dalam video kali ini tidak sampai sekedar artifisial dari makan 3 jari, melihat makanan dalam bentuk yang nyata, tapi ada pesan-pesan selanjutnya, pesan-pesan lebih lanjut bahwa dalam kehidupan orang-orang muslim itu seharusnya jangan rakus seperti itu. Jangan mengambil yang berlebihan dari bukan haknya seperti itu. Jadi ini yang perlu dijelaskan, penjelasan-penjelasan lebih lanjut yang Rasulullah saat itu hanya menunjukkan esensi-esensi dari pesan agar ketidaktamakan, ketidakrakusan seperti itu. Jadi sungguhnya ketika dunia Islam, ketika umat Islam menerapkan ketidakrakusan, ketidaktamakan, maka kesejahteraan akan berada di mana-mana. Kita pernah melihat kejayaan umat Islam di masa-masa yang lalu. Kita pernah melihat Bani Umayyah menurunkan orang terbaiknya, Umar bin Abdul Aziz, yang saat itu juga mungkin masih terjadi konflik ketika terbunuhnya Imam Husain, tapi Umar bin Abdul Aziz sebagai orang yang tidak rakus, tidak tamak, hanya 2,5 tahun bisa membangun kejayaan dan kemakmuran dunia Islam saat itu. Jadi ketika beliau setelah menjabat gubernur dan diangkat menjadi khalifah, beliau menjadi kurus karena berpikir begitu besar, dan dari hasil ketidakrakusan beliau, ketidaktamakan yang terderipasi ke seluruh pejabat-pejabat negeri saat itu, akhirnya membawa kesejahteraan umat Islam dan negeri Muslim yang hanya 2,5 tahun mencapai kesejahteraan dan kemajuan yang cukup luar biasa. Nah, ini menjadi contoh, sehingga bisakah umat Islam menarik dari hakikat atau esensi dasar makan 3 jari yang diajarkan oleh Rasulullah saat ini, sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi yang tadi sekedar contoh biasa bahwa agar tidak rakus, tidak mengambil makanan secara serampangan lalu mengambil pakai semua jari. Nah, bukan itu intinya. Intinya bagaimana makan 3 jari ini punya pesan yang jauh ke depan, bahwa agar orang tidak rakus dan tidak mengambil yang bukan haknya, peduli dengan hak-hak orang lain, sehingga ketika ini terjadi maka mungkin kesejahteraan di dunia Islam akan bisa dikembalikan seperti masa-masa kejayaan yang lalu, masa-masa Khulafaur Rasyidin atau masa-masa seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz. Jadi pelutus yang berbahagia, semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana kita bisa mencontoh tuntunan-tuntunan Rasulullah dalam hal kecil seperti makan pun kita dituntun agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan di masa-masa yang akan datang. Pelutus dan para sahabat di seluruh tanah air, semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.